Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Dwi Arianto NIM 299. Selanjutnya Muhammad Riki Subaktiar NIM 293 dan Reza Rizaldi NIM 281. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis mengenai usaha usulole. Bab yang akan kami presentasikan mengenai usaha usulole yang pertama, ringkasan bisnis, yang kedua, aspek organisasi dan manajemen, dan yang ketiga, aspek pemasaran dan pasar, yang keempat, manajemen operasi, dan yang terakhir, aspek keuangan. Bagian 1. Ringkasan bisnis. Gambaran bisnis. Usaha usulole merupakan usaha kecil yang bergerak pada usaha pembuatan makanan ringan crispy siap saji yang dibuat melalui beberapa tahapan proses yang diperlukan mulai dari tahap pemilihan bahan baku usus ayam, pengupasan dan pencucian, proses pemasakan setengah matang, dan proses akhir yaitu memasak sampai matang. Latar belakang berdirinya usaha ini berawal dari keinginan untuk meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha serta untuk meningkatkan kreativitas pada pengembangan ilmu teknologi pangan. Memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan salah satu organ pada ayam menjadi produk olahan yang enak, sehat, dan bergizi untuk dijadikan peluang usaha baru. Latar belakang. Makanan ringan atau cemilan merupakan makanan yang memiliki maksud untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu. Saat ini, banyak makanan ringan yang beredar di Banyumas dan sekitarnya yang mempunyai bentuk, rasa, pengemasan, dan tampilan yang berbeda-beda yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Konsumen dapat memilih dua macam tipe makanan, yaitu makanan modern dan makanan tradisional. Makanan tradisional banyak dijumpai di pasar, warung-warung, maupun di pinggiran jalan. Sedangkan makanan modern hanya dapat ditemukan di mal, kafe, ataupun tempat makan lainnya. Makanan modern saat ini tidak mementingkan kandungan gizi dan kesehatan yang ada pada produk tersebut, melainkan hanya mementingkan harga yang lebih murah dan rasa yang enak. Banyak masyarakat yang lebih memilih mengkonsumsi makanan tradisional khas Banyumas dan sekitarnya daripada makanan modern. Bagian 2. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, program kerja. Usaha usulole ini berusaha melakukan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis usaha. Jenis usaha ini berbentuk perorangan dan modal yang digunakan dari si pemilik usaha itu sendiri. Yang ketiga, perizinan. Perizinan yang digunakan oleh si pemilik yaitu yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha dan Perdagangan. Berikutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi dalam usaha usulole ini tidak ada karena usaha ini masih menggunakan sistem tradisional yang memperkerjakan masyarakat sekitar saja dan juga masih dikelola oleh keluarga. Unsur pemimpin. Unsur kepemimpinan yang digunakan yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. Uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana, usaha usus goreng menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Bagian 3. Aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah makanan ringan usus goreng dengan berbagai varian rasa seperti ekstra pedas, pedas asin, dan lain-lain. Kegunaan dari produk ini yaitu sebagai cemilan di saat bersantai. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran usaha ini yaitu Purbalingga dan Banyumas. Yang ketiga, segmen pasar. Segmen pasar
dari produk ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dan sekitarnya dengan berbagai golongan dari golongan atas, menengah, hingga golongan ke bawah. Keempat, kebijakan harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Kami sangat berhati-hati dalam menentukan harga, agar harga tersebut tetap dapat dijangkau dan agar margin laba yang kami targetkan tetap tercapai. Harga yang kami berikan untuk reseller yaitu 9.000 per bungkus, dan harga yang toko kita jual yaitu 10.000 per bungkus. Yang kelima, sistem distribusi. Produk yang dihasilkan dijual langsung ke konsumen serta didistribusikan kepada reseller yang berminat yang berada di wilayah Purbalingga dan Banyumas. Selanjutnya, permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi atau tawarkan. Selanjutnya, sistem promosi. Tujuan dari promosi ialah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Cara promosinya yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kesimpulan, usus goreng ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan relatif murah yang dapat dibeli oleh seluruh golongan masyarakat. Produk ini dijual secara langsung kepada konsumen. Produk ini ditargetkan untuk semua golongan dari golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Bagian 4, manajemen operasi. Produksi. Proses produksi yang digunakan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu perjalanan yang lain. Jadi mulai usaha tersebut berdiri selalu mengerjakan yang sama sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. Persiapan fasilitas produksi dilakukan sekali pada saat produksi mulai bekerja, sesudah itu proses produksi berjalan secara rutin. Selanjutnya, teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan peralatan tradisional, hanya dengan menggunakan peralatan ibu rumah tangga seperti kompor, wajan, spatula, baskom, saringan, dan lain-lain. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi usus goreng ini bisa mencapai 200 bungkus setiap harinya. Selanjutnya, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong yaitu usus, bumbu penyedap, rasa, dan minyak. Selanjutnya, pengelolaan dan pembuangan limbah. Limbah minyak jelantah dibuatkan sebuah lubang khusus pembuatan minyak. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, bahan baku. Untuk memproduksi usus goreng ini, bahan baku yang digunakan yaitu usus, bumbu penyedap rasa, serta minyak. Yang kedua, tenaga kerja. Usaha usul lele ini mempunyai 2 karyawan. Karyawan tersebut bukan masyarakat sekitar dalam pembagian persamaan ranking. Hingga bukan mesin. Mesin tersebut hanya dikelola dan dirawat oleh pemilik usaha itu sendiri dan karyawan. Kesimpulan analisis aspek teknis, produksi, dan operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis. Teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan seperti mesin. Bagian 5. Aspek keuangan. Struktur pembiayaan perusahaan. Perusahaan usus goreng ini menggunakan modal milik sendiri. Modal tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan semua kegiatan perusahaan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama, biaya perizinan untuk usaha, yaitu Rp1.000.000. Kemudian total aktiva tetap 4.200.000 dan total aktiva lancar 2.300.000. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari yaitu laku 30 bungkus dikali 10.000 sama dengan 300.000. Pendapatan per bulan 300.000 dikali 30 sama dengan 9 juta.
Proyeksi biaya, gaji karyawan 750 dikalikan 2, 1.500.000, biaya listrik 1 juta. Jumlah biaya pengeluaran sama dengan 2.500.000. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Pendapatan 9 juta dikurangi pengeluaran 2.500.000 sama dengan 6.500.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh dari usaha usus goreng yaitu 6.500.000. Analisis rasio keuangan. Dengan metode payback period, yaitu investasi dikali 1 tahun, arus cash flow. Arus cash inflow sama dengan EAT plus depresiasi. Aktiva tetap sama dengan 4.200.000, depresiasi sama dengan 9 juta, diperoleh dari total depresiasi beban depresiasi. Keuntungan bersih per bulan sama dengan omset min biaya operasional, sama dengan 9 juta min 2.500.000, sama dengan 6.500.000. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 9 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 6.500.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh dalam penjualan usus goreng adalah sebesar 6.500.000. Keuntungan bersih per bulan sama dengan omset per bulan dikurangi biaya operasional, yaitu 9 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 6.500.000. Penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha usus goreng ini layak untuk dijalankan. Walaupun usaha ini masih kecil, namun usaha ini dikatakan baik dikarenakan masih banyak peminatnya. Diharapkan usaha usus goreng ini dapat menjadi andalan makanan cemilan masyarakat dan dapat bersaing dengan usaha lain, khususnya usaha di bidang kuliner. Pemilik mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan semakin banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang dimiliki pemilik yaitu bahan baku yang tentunya berkualitas aman dan dijamin halal. Selain itu, pemilik mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan laba yang maksimal. Rekomendasi tindak lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik tindak lanjut jika laba perusahaan dan perminatan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik usaha tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.